Hai Sobat IT, selamat datang di channel YouTube kita dalam program Cuma Podcast. Di sini kita akan membahas mengenai curhatan-curhatan mahasiswa. Dalam episode ini, topik yang akan kita bawakan yaitu seputar MBKM yang akan saya tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Khairon Asnawi, Eskom Mkom. Bersama saya, Rido Fatuliza Susilo, sebagai pembawa acara. Let's go. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih telah mau hadir ke acara podcast kami dari Himpunan Mahasiswa Informatika. Baik, di sebelah saya telah hadir Bapak Khairon Asnawi, yaitu Kaprodi Informatika. Dan hari ini kita mau bertanya-tanya ke Pak Asnawi tentang MBKM. Untuk yang pertama, apa itu MBKM? Baik, selamat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa hadir di acara podcast ini, memenuhi undangan dari rekan-rekan dari MIF ya. Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, saya di sini di kampus ini jadi Kaprodi Informatika. Nah, MBKM ini sebenarnya setiap prodi ada koordinatornya sendiri sebenarnya ya. Jadi dari sekian banyak program dan kegiatan yang ada di prodi, salah satunya adalah untuk menangani terkait dengan MBKM ini. Mulanya tentu saja ada banyak ya kaitannya dengan pengembangan inovasi pembelajaran, terkait dengan proses magang, proses TA, proses bimbingan terhadap unit kegiatan mahasiswa, dan masih banyak lagi. Jadi pengembangan kurikulum itu semuanya memiliki koordinatornya masing-masing. Nah, MBKM ini sebenarnya sudah ada, sehingga kemungkinan kalau ditanyakan lebih banyak menguasainya ya koordinatornya daripada saya, daripada Kaprodi. Kaprodi itu nanti lebih ke administratifnya ya. Sementara kalau untuk kaitannya dengan prosesnya dan seterusnya itu nanti koordinator yang menghandle. Cuman ya memang dari proses itu saya kemudian belajar gitu ya, itu seperti apa sih, mungkin nanti saya bisa share apa yang saya ketahui ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan beliau di informatika itu koordinator MBKM-nya Pak Muhammad Habibie. Kebetulan beliau saat ini mungkin sedang sibuk kuliah ya, jadi tidak bisa hadir. Karena itu untuk kali ini saya yang itu. Baik, jadi MBKM itu apa ya? Kalau mau lihat definisi MBKM dan apa saja yang ditawarkan itu ya memang paling bagus adalah melihat ke situs resminya, ya kan? Cari aja langsung kampus merdeka MBKM itu langsung dapat ya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, jadi intinya MBKM singkatan dari M-nya apa ya? Bukan. Kampus Merdeka ya. Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, itu aja sudah sering salah gitu ya, sehingga sering masih lupa saya. Jadi di sini poinnya adalah kata merdeka. Dari pemerintah itu mengharapkan bahwa perkuliahan, bahkan mungkin kalau MBKM itu kalau nggak salah sudah nggak cuma di level perguruan tinggi, ya di level sekolah pun itu juga sudah mulai ada pergerakan situ ya. Jadi intinya itu pendidikan itu sebisa mungkin memerdekakan manusia untuk memilih jalur ya yang sesuai dengan bakat, minat dan kompetensinya, ya. Jadi tidak didrive setiap pembelajar itu untuk sama semua gitu. Ya, jadi semua harus menguasai ini, semua harus menguasai itu, sementara minatnya sementara jadi bebas. Intinya itu sebenarnya ya, kemerdekaan untuk mempelajari apa yang diminati.
Nah, hanya saja memang nanti pada pelaksanaannya MBKM ini juga ada batasan-batasannya. Ya, memang benar bahwa kita bisa nanti mengambil MBKM, program MBKM yang di luar bidang studi ke yang namanya surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Ya. Jadi selain ijazah yang berisi nilai-nilai mata kuliah, Anda mendapatkan pendamping yang menceritakan kompetensi Anda yang Anda kuasai itu apa saja. Kira-kira gitu ya. Nah, selain dari MSIB yang dipecah jadi dua tadi, magang dan studi independen ya, itu nanti masih ada juga yang namanya kampus mengajar. Ya, lalu ada yang namanya pertukaran mahasiswa merdeka ya, pertukaran mahasiswa merdeka. Lalu ada wirausaha merdeka. Ada yang namanya Indonesian International Student Mobility Award ISMA, IISMA ya. Dan ada yang namanya praktisi Indonesia, yaitu 7 program yang ditawarkan di kampus merdeka. Dan ini kemungkinan nanti bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Dari pengalaman saya menghadapi MBKM sudah beberapa tahun, memang aturannya belum terlalu fix ya. Kadang ada perubahan aturan, ada perubahan syarat dan ketentuan gitu ya. Dan itu levelnya saya kurang tahu itu ada di level di Kemdikbudnya atau di kampusnya. Ya, jadi kadang-kadang kampus juga memberikan aturan-aturan yang nanti supaya tidak terlalu bermasalah kalau harus dihadapkan dengan kurikulum yang ada. Itu ya. Nah, dari sekian banyak ada 7 ini ya. Kalau saya dari informatika itu sepertinya baru menangani yang 2 itu, magang MSIB sama student. Sebenarnya saya menunggu kalau ada yang mau ngambil yang wirausaha merdeka, ya. Lalu ini jadi kalau wirausaha itu kan program yang untuk tujuannya itu meningkatkan kemampuan berwirausaha. Dan itu sesuai sebenarnya dengan visi misi dari fakultas kita ya, TTI. Jadi menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha sebenarnya ya. Terus ya, kalau kampus mengajar sama yang praktisi mengajar kayaknya saya tidak terlalu ini ya. Tapi ya tidak apa-apa sih kalau misalkan ada yang terlibat ya. Yang paling bergengsi sebenarnya dari 7 program ini itu adalah yang ISMA ya, IISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Dan ini karena bergengsi tentu saja peminatnya sangat-sangat banyak dan persaingannya berat ya. Jadi ini kayak pertukaran pelajar internasional. Bukan gitu. Ya. Itu yang sebenarnya kalau sampai bisa mengabulkan itu luar biasa ya. Cuma kan syaratnya juga tidak main-main ya. Membuat untuk komunikasi dalam bahasa asing kan juga diperlukan juga. Terus bisa sama kampus-kampus besar lainnya. Iya. Kemarin sudah ditawarkan kita, jadi dari pihak Mendikbud sudah menghubungi bagian kerjasama kita ya kaitannya dengan tawaran ISMA itu. Cuman nanti untuk detailnya nanti bisa menunggu sosialisasi dari kampus. Oke, nah BKM ini tiap semester akan selalu disosialisasikan nanti ke mahasiswa ya, dan itu sebenarnya sosialisasinya level prodi, tapi mengingat karena FTPI itu prodinya cuma 4 dan mahasiswanya juga relatif tidak terlalu banyak, biasanya nanti akan dihandle langsung oleh fakultas gitu ya.
Jadi akan dikumpulkan satu fakultas untuk kaitannya dengan sosialisasi MBKM. Oke ya, gitu mungkin penjelasan yang pertama itu. Baik Pak, mungkin syarat apa yang harus dipenuhi untuk mendaftar MBKM ini? Oke, jadi untuk syarat dan ketentuannya tentu saja nanti berbeda untuk setiap program ya Mas ya. Sementara itu kalau yang terkait MBKM secara umum itu dari kampus sendiri atau ini sebenarnya dari Kemdikbud syaratnya adalah yang pertama mulai dari semester 6. Syarat minimal adalah semester 6. Jadi semester 6, 7 dan seterusnya sampai lulus itu silakan kalau mau ngambil MBKM bukan MBKM. Tetapi ada batasan bahwa maksimal hanya boleh ngambil 2 kali. 2 kali kalau sudah berarti tidak boleh lagi ngambil. Kalau waktunya setelah semester 6 ke atas. Nah biasanya kalau yang selama ini terjadi pada program MSIB atau bangkit ya, itu mahasiswa daftarnya nanti mulai semester 5. Semester 5 mereka daftar lalu mengikuti proses seleksi, ada ujiannya juga. Nah, yang lolos nanti akan diumumkan dan kalau yang lolos itu nanti mulai melakukan program itu baru di semester 6. Nah, untuk syarat yang lainnya tentu saja nanti kita lihat dari akademik, dari prestasi akademiknya. Bisa nilai, bisa keaktifan, dan itu semuanya nanti pertimbangan dari prodi. Jadi kalau untuk nilai minimalnya harusnya ada sih ya, tapi kita nggak terlalu saklek menentukan berapa gitu, karena nanti kita akan lihat latar belakang dari mahasiswanya ya. Kira-kira selama ini latar belakang akademiknya. Selama ini aktif udah, selama ini punya masalah udah ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kecenderungan bahwa ini nanti bisa menjadi masalah, maka tentu saja tidak akan kita sisi ya. Jadi makanya itu dari awal mungkin yang tertarik nanti untuk mengikuti program MBKM ya tolong prestasi akademiknya bisa dijaga. Ini dari dosen Pak, peran dosen dalam mendukung mahasiswa yang mengambil bagian dalam program MBKM ini Pak. Oke, baik. Jadi gini, karena MBKM ini juga proses akademik ya, maka nanti keterlibatan dari dosen pembimbing akademik juga kita harapkan. Ya, artinya ketika mahasiswa memutuskan mau mendaftar ke salah satu program MBKM ini, maka di situ ada keterlibatan dari dosen pembimbing akademik. Konsultasi ke beliau, kira-kira ini cocok atau tidak dengan profil dia, lalu dengan kebijakan dari prodi gitu ya, bidangnya dari prodi itu terlalu jauh atau tidak gitu. Kita nggak membatasi sebenarnya kalau misalkan mau belajar sesuatu yang di luar prodi kita, karena memang namanya saja juga merdeka ya. Hanya saja nanti kan ada konsekuensi yang tadi saya bilang ya, apakah itu siap nanti, pertama nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang beasiswa PNP ya misalkan, itu kan nggak boleh sampai keluar pendidikannya gitu kan, dan seterusnya. Jadi itu perlu pertimbangan seperti itu yang nanti bisa dibicarakan dengan DPR. Lalu berikutnya ketika nanti dari DPR sudah asisi oke gitu ya, nah itu nanti akan dari prodi, akan dari koordinator ya, koordinator MBKM akan memberikan link untuk pendaftaran. Jadi biasanya untuk daftar ke programnya sih langsung ke sini ya, ke ke websitenya itu. Tapi nanti
pendaftaran itu harus dilaporkan untuk mendapatkan yang namanya surat rekomendasi dari kampus. Gitu. Nah, surat rekomendasi dari kampus itu yang dikeluarkan bukan dari fakultas prodi, tapi dari universitas. Sehingga prosesnya biasanya nanti di situ tidak cepat, relatif lambat karena banyak pertimbangan dan banyak proses yang harus dilalui. Nah, dari ya kemarin pengalaman beberapa tahun yang lalu memang banyak yang akhirnya jadinya mepet-mepet karena surat rekomendasinya itu agak lama untuk keluarnya. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Setelah itu nanti mahasiswa juga masih harus melaporkan lagi kalau misalkan dia sudah mendaftar, untuk nanti dari prodi akan mengeluarkan yang namanya rancangan rekognisi. Jadi setiap yang Anda pelajari dan ikuti di program MBKM itu nanti ada yang atau akan melalui yang namanya proses rekognisi untuk menyamakan istilahnya apa ya, untuk diakui di kurikulum kampus, gitu ya. Nah, proses rekognisi itu nanti akan melahirkan yang namanya nanti mata kuliah pengayaan. Jadi nanti ini masuknya tidak ke ijazah tapi ke SKPI, gitu ya. Masalah ini menguasai terkait dengan apa gitu ya, itu tidak ada di kurikulum ini, gitu ya. Dan nanti kalau sudah kembali lagi nanti biasanya ketika melakukan proses MBKM ini, mahasiswa juga kalau misalkan mau konsultasi ke dosen akademik juga dipersilakan. Disitulah nanti gunanya dosen membimbing Anda selama proses itu. Gitu ya. Tantangan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa dalam mengambil MBKM ini apa ya? Oke, jadi gini, saya tadi lupa mengatakan bahwa ketika Anda mau mendaftarkan program MBKM itu dalam satu waktu nggak boleh lebih dari satu. Ya, jadi daftar satu, nunggu sampai itu ada keputusan diterima atau tidak, ya, baru nanti boleh kalau misalkan tidak diterima daftar yang lain. Nggak boleh dalam satu waktu menyebar ke banyak atau daftar ke banyak program. Secara teknis, kampus nggak bisa membatasi itu, ya, karena nanti surat rekomendasinya itu berlaku untuk semua, kecuali kalau ada dari instansi yang terlibat dalam program itu yang meminta proses yang berbeda. Kan ya. Jadi kalau surat rekomendasinya itu keluarin aja tuh. Kalau surat rekomendasinya itu bisa terdaftar ke beberapa tempat, ya, itu memang memungkinkan kalau mereka menggunakan format yang sama. Hanya saja nanti kampus itu akan kalau sampai ketahuan kampus nanti akan ada sanksi. Takutnya gini, ya kan nanti kalau misalkan Anda daftar banyak terus nggak keterima semua sih oke, nggak masalah buat kita gitu ya, masalah buat Anda ya. Tapi kalau sampai keterima di salah satu atau bahkan lebih, terus kan Anda harus milih dari sekian itu mana yang akan diambil. Nah dari situ nanti berarti ada yang sudah diterima tapi tidak Anda ambil. Nah itu nanti jadi masalah, gitu ya. Ada beberapa instansi yang saya kemarin lihat itu masih menyediakan peluang untuk kalau diterima masih boleh, kalau batal, gitu ya. Jadi apakah jadi ada pertanyaan kayak konfirmasi gitu, apakah mau lanjut atau tidak? Nah saya nggak tahu mekanisme di belakangnya, kalau tidak lanjut terus nanti seperti apa penggantiannya itu saya nggak tahu ya. Tapi
kita juga nggak tahu itu apakah nanti kemudian ketika Anda batalkan itu terus dicatat atau enggak gitu. Ya, artinya sebenarnya ketika sudah diterima kok batal, itu ya kamu yang kena. Nah gitu, kamu yang kena, dan itu yang tidak kita inginkan. Kalau tidak salah dari koordinator MBKM Universitas itu kemarin sudah menyampaikan bahwa beberapa kali ada yang melakukan itu mahasiswa, ya, dan mereka ditegur selama Kemdikbud. Ditegur. Nah, proses peneguran dan terus gimana cara ngatasinya saya nggak tahu. Tapi intinya dari kampus menyampaikan bahwa ditegur karena terjadi seperti itu. Sudah mendaftar terus batal. Atau bahkan yang terakhir itu sudah mendaftar, sudah ikut, tapi berhenti di tengah jalan. Nah, itu lebih parah lagi. Hilang. Itu lebih parah lagi. Jadi komitmennya berarti kurang. Itu nanti akan jadi masalah di akhir nanti. Dan pasti itu kamu akan kena tegur. Kalau cuma kena tegur terus oke, kita klarifikasi itu oke lah. Tapi kalau sampai di blacklist, adik angkatan Anda jadi nggak bisa daftar lagi, kan kasihan. Nah, jadi itu yang perlu dipikirkan. Dan komitmen itu harus benar-benar dipegang. Anda harus paham bahwa ketika Anda ikut MBKM ini, maka banyak kendala yang akan dilewati. Ya, banyak sekali nanti kegiatan yang harus Anda lakukan dan itu nggak boleh muluk. Anda harus hadapi, ya, sebaik mungkin supaya nanti tidak sampai putus di pelajaran. Jadi konsekuensinya akan berat. Mas. Baik, buat selanjutnya nih Pak, mungkin banyak yang mau tahu juga kan berapa lama gitu Pak program MBKM ini berjalan Pak, dari mungkin pendaftarannya terus sampai akhir gitu Pak. Oke, jadi kalau program MBKM itu jalannya ya 1 semester. 1 semester. Kalau yang saya tahu ya MSc ya. Kalau yang untuk ISMA atau yang lainnya mungkin agak beda. Bisa dilihat aja tentang itu di webnya. Tapi kalau yang selama ini yang MSc ya, baik itu yang magang maupun studi independen, itu dari mulai diterima sampai selesai itu 1 semester. Berarti kalau tambah dengan mendaftar ya berarti 1,5 semester. Gitu. Tapi beda-beda, ada juga yang beda-beda gitu ya. Ya, kalau dari yang ada di sini seperti yang ISMA itu kemungkinan lebih, gitu ya. Wira usaha itu juga saya kurang tahu, nanti bisa dianalisa programnya itu. Karena yang selama ini saya handle itu yang magang sama studi itu 1 semester. Dan dari 1 semester itu diakuinya 20 SKS. Dari 20 SKS itu nanti ada yang direkognisi ke mata kuliah kampus, ada yang nanti menjadi mata kuliah pelayanan. Dan itu pun ya ini yang sebenarnya masih apa ya, kayak kita itu di antara pengelola prodi satu dan yang lain itu masih banyak yang ternyata masih belum paham ataupun masih jadi tanya ya. Jadi dulu itu kita kira 20 SKS dari kegiatan MBKM itu nanti ditambahkan ke mata kuliah yang ada di kampus menghasilkan banyak SKS. Oke, jadi kalau misalkan 20 itu sama sekali nggak ada yang direkognisi, maka kalau misalkan di di kampus mata kuliah kampus itu Anda ngambil 20, terus nanti dapat 20 lagi jadi 40 gitu ya. Ternyata nggak gitu ya. Jadi ceritanya kalau Anda mau 20-20-nya itu diakui, maka Anda harus ngambil mata kuliah yang di kampus itu nggak sebanyak batas maksimal. Batas maksimalnya adalah 24. Jadi cuma 4 SKS yang mau dari kampus. Gitu, sehingga mata kuliah lain gimana ya, harus ngambil nanti gitu loh. Dan itu kan akan menjadi proses pembelajarannya
mau ya. Jadi kebijakannya selama ini kita tetap, karena kita sistemnya kan paket ya, di semester ini yang ambilnya itu. Nah, untuk mata kuliah rekognisi ya udah kita rekognisi dulu aja, ada rancangan rekognisi. Tapi nanti pada saat rekognisi betulan setelah Anda selesai, itu hanya mata kuliah yang direkognisi sama tambahan pengayaan yang mungkin saja, yang artinya yang kalau di total itu nggak lebih dari maksimal, sehingga nanti banyak yang akhirnya nggak terpakai mata kuliah pengayaannya. Kalau mata kuliah rekognisi pasti terpakai, ya. Yang pengayaannya akhirnya nggak terpakai karena kita nggak bisa lebih dari itu. Nah, tapi nanti jangan khawatir, mungkin itu tetap akan kita tuliskan di SKP. Gitu. Izin menyela Pak, Ya. saya mau bertanya. Saya kan ada cari-cari tentang MBKM. Nah, itu ada beberapa skema utama dalam MBKM. Salah satunya pertukaran mahasiswa-mahasiswa. Apakah dari kampus kita itu udah pernah ada mahasiswa yang ambil bagian itu untuk pertukaran mahasiswa ke kampus lain? Saya kalau dari prodi lain saya kurang tahu, tapi kalau dari informatika belum. Ada. Dan itu nanti memang kalau untuk yang pertukaran mahasiswa, ya tentu saja nanti konsekuensinya lebih berat, karena nanti rekognisinya akan jauh lebih susah. Ya, pertukaran itu kan nanti menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di kampus lain. Anda nanti ke sana untuk belajar dari kurikulum yang ada di sana. Nah, itu nanti bagaimana proses rekognisi, lalu seperti apa nanti kalau ada kan berarti kalau pertukaran pelajar itu artinya Anda nggak mengikuti mata kuliah di sini, full mengikuti yang di sana. Dan kalau mata kuliahnya beda sekali, kan nggak mungkin kita akui gitu. Ya, sebenarnya kalau dari pengalaman itu banyak yang akhirnya, kalau saya dengar dari kampus lain, akhirnya itu banyak yang suka asal ketika melakukan konversi. Ya, misalkan di sana diajari mata kuliah desain grafis, kembali ke sini nggak ada di sini desain grafis, terus dilakukan ke misalkan machine learning, ya nggak bisa, beda sekali. Tapi ada yang pragmatis seperti itu, ya. Ada kampus prodi lain yang pragmatis, daripada repot kita belajar dengan metode yang berbeda. Nah, kalau kita sementara ini nggak akan seperti itu, ya, terlalu ugal-ugalan gitu ya, mengakui sesuatu yang tidak sesuai. Nah, kalau pertukaran mahasiswa resikonya itu, kalau yang SIB tadi masih bisa disambi kalau itu online. Jadi Anda masih bisa ikut kuliah yang di sini, juga ikut itu. Kalau online, kalau nggak online itu juga jadi masalah juga. Gitu, ya. Ya. Mata kuliah di sini jadinya nggak bisa di. Pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin apa yang paling memotivasi dosen untuk mendukung dan terlibat dalam implementasi MBKM di lingkungan kampus ini? Oke, jadi gini, dosen itu kalau pada dasarnya itu always support ya, support mahasiswa untuk agar gimana caranya ketika mahasiswa itu lulus itu bisa memiliki waktu tunggu yang sebentar dalam memperoleh kerja, gitu ya. Itu salah satu poin yang nanti akan menjadi penilaian dalam akreditasi, berapa waktu tunggu rata-rata mahasiswa. Nah, kita dengan pemikiran seperti itu, maka itu sudah menjadi satu motivasi yang luar biasa untuk para dosen dalam mensupport gitu ya program MBKM ini. Meskipun pada pelaksanaannya kadang-kadang banyak juga dosen yang mengeluh karena memang program MBKM ini kadang-kadang bingung gitu ya, membingungkan.
Jadi banyak yang merasa ini nanti gimana sih caranya, gimana sih prosesnya gitu ya. Bahkan sampai ke rekognisi aja kemarin masih ada yang salah konsep gitu kan. Itu, dan memang itu diakui nggak hanya di kita gitu ya, banyak dari kampus lain. Ketika saya ketemu sama dosen di kampus lain itu juga yang melakukan itu. Tapi dengan adanya pemikiran bahwa program MPKM ini menjadi salah satu faktor utama dalam membimbing mahasiswa agar dia nanti ketika lulus bisa cepat memperoleh pekerjaan. Nah, jadi itu yang menjadi dasar untuk kita support dan memotivasi kita untuk tetap ya menjalankan program ini sebaik gitu. Oke Pak, mungkin kita sudah sampai di ujung acara ya Pak. Mungkin Bapak ada kata-kata buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM gitu Pak. Nah terakhir Pak. Kata-kata terakhir sebelum saya meninggal kan podcast ini. Oke, jadi gini ya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman HMIF yang telah membantu membuatkan podcast ini supaya saya bisa memberikan sosialisasi terhadap PPKM yang bisa lihat kapanpun gitu ya. Pesan saya ya, semangat. Yang pertama itu ya, peluang Anda itu terbuka lebar ke depannya ya. Banyak program-program yang siap untuk Anda, tapi hanya saja Anda harus mempersiapkan dari dini ya. Jadi dari awal Anda studi di kampus ini itu sudah harus dipersiapkan supaya nanti ketika sudah masuk ke semester 6 siap untuk mengikuti MBKM itu Anda juga sudah siap dengan segala persyaratnya itu ya. Ada pertama yang perlu Anda siapkan adalah mental ya. Karena apa? Karena ketika Anda memutuskan untuk ikut dalam program MBKM ini, itu mental Anda harus kuat benar, karena kesibukan dan juga nanti beban ya yang harus Anda hadapi tiap harinya itu menjadi sangat meningkat dengan drastis. Selain Anda harus kuliah, karena tidak semua mata kuliah direkognisi, gitu kan? Anda juga harus mengikuti dan menjalankan tugas yang diberikan pada saat mengikuti program MBKM. Jadi mahasiswa itu nanti perlu ya memperkuat mentalnya, memperbaiki manajemen waktunya, gitu ya. Perbanyak hal yang positif, lakukan hal yang lebih banyak mensupport kegiatan kampusnya, ya. Kurangi kegiatan-kegiatan yang menyita waktu, ya, entah itu main game ya, atau nongkrong ya, gosip itu silakan mulai dikurangi ya. Kayaknya nggak terlalu, mungkin ya saat melakukan itu nggak terlalu banyak ini waktu tersita ya, tapi itu kalau sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi bukit ya. Jadi nggak kerasa nanti ternyata waktunya banyak tersita, manajemen waktu Anda nanti banyak yang berantakan, dan itu sangat berpengaruh pada saat Anda benar-benar akan mengambil MBKM. Itu aja. Ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak sudah mau hadir di sini, sudah mau ditanya-tanya banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas. Oke. Baik, untuk sobat HMF, jangan lupa tonton video selanjutnya. Oke, mungkin cukup untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa nantikan kami di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, salam Soto Epi.